Hai guys, welcome to our channel. Sebelum lanjut ke videonya, Kenalin, nama aku Astri. nama aku Adela. Hari ini kita mau ngejelasin Analisis rasio. dan analisis prospektif perusahaan. Tanpa basa-basi, Langsung aja simak videonya. Yang pertama, apa sih itu likuiditas? likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dengan menggunakan harta lancar yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita bahas macam-macam rasio likuiditas. Dan contoh kasus ya. Contoh kasus yang kita ambil kali ini itu dari PT Sampurna dan PT Gudang Garam. Oke, biar kita sama-sama paham. Untuk laporan keuangannya, kalian bisa download di description box di bawah ini. Yang pertama, ada current ratio. Current ratio itu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang akan jatuh tempo dengan aktiva lancar yang dimiliki. Oke, kita langsung masuk kasusnya aja yuk. Jangan lupa download ya laporan keuangannya di deskripsi box. Rumus current ratio itu current asset dibagi current liabilities. Kalian lihat laporan keuangan PT Gudang Garam yang pertama itu. Current assetnya itu Rp52.081.133. Kalian didapat dari tahun 2019. Nah, current liability-nya itu sebesar Rp25.258.727. Kalian juga dapat itu dari 2019. Hasilnya itu 2,06. Nah, untuk perbandingannya kita ambil dari kasus PT Sampurna. Yang pertama ada current ratio itu Rp41.697.015 itu dari tahun 2019 dibagi Rp12.227.676 itu dari tahun 2019 sama dengan 3,28. Kesimpulannya, PT Gudang Garam dan PT Sampurna dikatakan baik karena rasionya itu berada di atas rata-rata yaitu 2. Namun PT Sampurna lebih unggul 1,2 dibanding PT Gudang Garam. Hal itu menunjukkan PT Sampurna lebih mampu melunasi hutang-hutangnya dibanding PT Gudang Garam. Yang kedua, ada quick ratio. Quick ratio itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid. Oke, kita masuk ke kasusnya. Kasus yang PT Gudang Garam, quick ratio sama dengan itu rumusnya adalah current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Nah, current assetnya itu sebesar Rp52.081.133. Itu kalian lihat dari tahun 2019. Nah, dikurang 42.847.314 itu juga tahun 2019 dibagi Rp25.258.727. Itu juga kalian lihat dari 2019 sama dengan hasilnya 0,36. Nah, untuk perbandingannya ada quick ratio dari PT Sampurna yaitu Rp41.697.015 dikurangi Rp16.376.231 dibagi Rp12.727.676. Itu ketiganya didapat dari tahun 2019. Hasilnya sama dengan 1,99. Kesimpulannya, PT Sampurna lebih baik dalam memenuhi hutang lancarnya dibandingkan PT Gudang Garam karena quick ratio PT Sampurna lebih dari 1. Yang ketiga, ada collection period, yaitu pengukuran yang menunjukkan berapa waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Oke, kita langsung masuk kasus ya. Nah, kasus yang pertama PT Gudang Garam. Collection period itu rumusnya average account receivable dibagi sales dibagi 360. Nah, average account receivable itu piutang usaha pihak ketiga ditambah jadi tahun 2019 dan 2018 yaitu sebesar Rp1.875.909 rupiah
ditambah Rp1.725.933 dibagi 2. Jadi dibagi 2 dulu. Nah, habis itu dibagi Rp110.523.819 dibagi 360. Nah, hasilnya itu 6 hari. Jadi perusahaan PT Gudang Garam itu memerlukan 6 hari. Nah, sekarang ada perbandingan dari PT Sampurna. Collection periodnya itu Rp537.287 itu didapat dari pihak ketiga ditambah pihak-pihak berelasi di tahun 2019. Lalu ditambah Rp307.734 itu juga ditambah dari pihak ketiga ditambah pihak-pihak berelasi tahun 2018 dan dibagi 2. Lalu salesnya itu Rp106.055.176 itu dari cost of goods sold dari tahun 2019 dibagi 360. Hasilnya sama dengan 1 hari. Nah, kesimpulan dari collection period yang kedua kasus itu, kita bisa lihat PT Sampurna itu collection periodnya lebih kecil dibanding PT Gudang Garam. Artinya PT Sampurna itu mampu menagih piutang usahanya pada pelanggannya dengan cepat. Dan semakin baik kita menagih piutang dengan cepat dan semakin baik juga kondisi kas PT Sampurna itu. Yang keempat, ada days to sell inventory. Days to sell inventory itu adalah rasio keuangan yang menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Nah, kita langsung masuk kasusnya aja ya. Yaitu yang pertama PT Gudang Garam. Jadi rumus days to sell inventory itu rumusnya adalah average inventory dibagi cost of sales dibagi 360. Untuk average inventory itu diambil dari inventory 2019 ditambah average inventory 2018 dan lalu dibagi 2. Nah, Rp48.847.314 ditambah Rp38.560.045 lalu dibagi 2. Nah, untuk cost of sales itu sebesar Rp87.740.564 itu diambil dari cost of sales 2019 lalu dibagi 360. Hasilnya itu 167 hari. Lalu ada days inventory dari PT Sampurna yaitu Rp16.376.231 yang didapat dari inventory tahun 2019 ditambah Rp15.183.197 yang didapat dari inventory tahun 2018. Lalu dibagi 2 dahulu. Setelah itu, cost of sales-nya Rp79.932.195 yang didapat dari cost of goods sold 2019 dan dibagi 360. Hasilnya sama dengan 71 hari. Kesimpulannya adalah days to sell inventory PT Sampurna lebih baik dibandingkan PT Gudang Garam karena semakin lama kas yang tertanam berupa persediaan, maka akan menimbulkan biaya tambahan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kedua, yaitu analisis arus kas. Apa sih analisis arus kas itu? Analis arus kas itu laporan arus kas yang melaporkan besarnya kas masuk atau keluar selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang pertama ada aktivitas operasi. Oke, kita langsung masuk ke kasusnya aja ya. Yang pertama ada PT Gudang Garam. Jadi kalian lihat di laporan keuangan itu, untuk aktivitas operasi kalian lihat di laba PT Gudang Garamnya, yaitu yang 2018 sebesar Rp7.993.068. Untuk yang 2019 yaitu Rp10.880.704 di tahun 2019. Sedangkan PT Sampurna itu menghasilkan laba sebesar Rp13.721.513 di tahun 2018 dan Rp13.538.418 di tahun 2019. Itu semua bisa dilihat di laba tahun berjalannya. Nah, dilihat dari kedua perusahaan tersebut,
aktivitas operasinya kan hasilnya semuanya positif. Jadi hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan dengan menjual produk dengan cara yang efisien dan menyisakan uangnya untuk melunasi hutang mereka. Yang kedua, ada arus kas investasi. Nah, kita langsung masuk ke kasus ya. Nah, kalian lihat di laporan keuangan itu, PT Gudang Garam kas bersih untuk aktivitas investasi yang 2018 itu sebesar minus Rp3.227.776. Sedangkan tahun 2019 minus Rp4.718.278. Nah, di 2 tahun itu hasilnya minus. Berarti mereka menghasilkan yang negatif karena PT Gudang Garam mengeluarkan uang untuk investasi. Tapi tenang guys, arus kas investasi itu nggak selalu negatif, itu nggak selalu buruk, karena sekali-sekali perusahaan itu harus mengeluarkan uang agar perusahaannya itu berkembang. Sedangkan kas bersih untuk aktivitas investasi dari PT Sampurna itu di tahun 2018 sebesar Rp333.591 dan di tahun 2019 itu sebesar minus Rp56.710. Penurunan kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan investasi itu menunjukkan penurunan aset keuangan jangka pendek. Kenapa tahun 2019 bisa minus? Karena di tahun 2019 itu pembayaran dividennya lebih tinggi daripada 2018. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan. Nah, kita langsung masuk ke kasus ya. Yang pertama ada PT Gudang Garam. Nah, kalian lihat kas bersih untuk aktivitas pendanaan tahun 2018 itu sebesar minus Rp8.722.387. Sedangkan tahun 2019 minus Rp4.605.962. Sedangkan untuk PT Sampurna itu arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu di tahun 2018 sebesar minus Rp12.512.372 dan untuk di tahun 2019 itu sebesar minus Rp13.785.001. Nah, kalau dilihat dari dua perusahaan tersebut, aktivitas pendanaannya menghasilkan nilai yang negatif. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam upaya melunasi pinjaman dan memberikan dividen kepada para pemegang saham. Selain melalui laporan arus kas, analisis arus kas juga dapat dilakukan melalui free cash flow. Free cash flow itu artinya arus kas bersih yang tersedia yang disisihkan untuk pendanaan dan investasi. Nah, untuk menghitung free cash flow itu rumusnya arus kas dari aktivitas operasi perusahaan dikurangi belanja modal atau capex. Kita langsung masuk ke kasusnya aja ya. Dari PT Gudang Garam itu Rp11.174.403 itu dari kas bersih dari aktivitas operasi 2019, lalu dikurang Rp4.986.827. Itu kalian lihat dari perolehan aset tetap 2019. Hasilnya yaitu Rp6.187.576. Nah, sedangkan untuk perusahaan PT Sampurna itu, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun 2019 itu sebesar Rp17.145.967 dikurang Rp959.537. Itu didapat dari pembelian aset tetap. Nah, pembelian aset tetap itu bisa dilihat dari arus kas dari investasi. Hasilnya sama dengan Rp16.186.430. Nah, kesimpulannya itu, free cash flow kedua perusahaan tersebut itu sama-sama positif. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki arus kas operasi setelah pembayaran yang dilakukan untuk pengeluaran modal dan pembayaran hutang. Oke guys, mohon maaf bila ada kesalahan kata Dan materi yang kurang jelas. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.